Bayangkan kamu punya usaha kecil, jual kopi bubuk kemasan. Suatu hari, seseorang dari Jepang menemukan produkmu lewat media sosial dan tertarik membeli. Dari situ, kamu mengirim kopi ke luar negeri, menerima pembayaran dalam mata uang asing, dan perlahan bisnismu berkembang. Nah, tanpa sadar, kamu baru saja ikut terlibat dalam pasar global. Tapi, apa sebenarnya pasar global itu? Pasar global adalah ruang besar, tempat semua negara di dunia saling terhubung untuk bertukar barang, jasa, tenaga kerja, teknologi, bahkan ide. Kalau dulu perdagangan terbatas oleh jarak dan waktu, sekarang teknologi membuat dunia seperti satu kampung besar. Perusahaan dari Eropa bisa menjual mobil ke Asia, petani di Amerika Selatan bisa ekspor biji kakao ke Indonesia, dan kita bisa beli pakaian dari Korea hanya lewat ponsel. Intinya, pasar global adalah sistem ekonomi yang menghubungkan seluruh dunia dalam satu jaringan perdagangan. Dalam pasar global, ada dua kegiatan utama yang menggerakkan roda ekonomi, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Ekspor berarti menjual barang atau jasa ke luar negeri. Misalnya, Indonesia mengekspor minyak sawit, batu bara, karet, kopi, dan tekstil ke berbagai negara. Sedangkan impor berarti membeli barang atau jasa dari luar negeri, seperti mobil dari Jepang, smartphone dari Korea, atau gandum dari Australia. Kedua kegiatan ini saling melengkapi. Tanpa ekspor, kita tidak bisa mendapatkan devisa atau pendapatan dari luar negeri. Tanpa impor, kita sulit memenuhi kebutuhan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ekspor-impor memengaruhi ekonomi negara. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ekspor meningkat, berarti permintaan dari luar negeri naik. Perusahaan dalam negeri pun akan memproduksi lebih banyak, membuka lapangan kerja, dan membayar pajak lebih besar. Semua ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, ketika permintaan kopi Indonesia di Eropa meningkat, petani kopi di Sumatera mendapat penghasilan lebih tinggi, pabrik pengolahan kopi tumbuh, dan ekspor menghasilkan devisa untuk negara. Kedua, menambah cadangan devisa. Setiap kali barang kita dijual ke luar negeri, kita menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing, seperti dolar Amerika atau yen Jepang. Uang ini disebut devisa, yang sangat penting untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan membayar kebutuhan impor. Jadi, semakin besar ekspor, semakin kuat cadangan devisa kita. Ketiga, mendorong inovasi dan daya saing. Pasar global membuat perusahaan harus bersaing bukan hanya dengan sesama lokal, tapi juga dengan pemain dari seluruh dunia. Persaingan ini memaksa mereka untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan menekan biaya produksi. Misalnya, produsen otomotif Indonesia yang ingin ekspor harus memenuhi standar internasional. Mulai dari kualitas, keamanan, sampai ramah lingkungan. Keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua barang bisa kita hasilkan sendiri. Indonesia, misalnya, masih mengimpor gandum, bahan bakar, dan teknologi industri. Dengan impor, masyarakat bisa mendapatkan barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, dengan harga lebih efisien. Kelima, meningkatkan hubungan antar negara. Perdagangan internasional juga membangun diplomasi ekonomi. Negara yang saling berdagang cenderung memiliki hubungan politik yang lebih stabil, karena ada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Meski terlihat menguntungkan, ekspor-impor juga punya tantangan. Ketika kita terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, kita bisa rugi jika harga dunia turun. Begitu juga impor yang terlalu besar bisa melemahkan industri dalam negeri. Karena produk asing lebih murah dan lebih menarik. Karena itu, pemerintah biasanya berusaha menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor agar ekonomi tetap sehat. Bagi negara seperti Indonesia, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa keterbukaan terhadap pasar global tidak membuat kita hanya jadi penonton, tetapi juga pemain yang aktif, yang produknya bisa bersaing, yang warganya mendapat manfaat, dan yang ekonominya tumbuh karena berani membuka diri terhadap dunia. Melalui ekspor, kita membuka pintu bagi produk lokal untuk dikenal dunia. Melalui impor, kita belajar dan mendapatkan teknologi serta barang yang belum bisa kita hasilkan,